Di waktu kita melakukan taat kepada Allah, yang kita pandang katakan seluruhnya dari Allah. Ada lagi ayat Quran juga, famin nafsik, dari diri engkau. Nah, kapan kita pakai yang dari diri engkau itu? Di waktu kita melakukan maksiat. Di waktu kita melakukan maksiat, ayat yang kita pandang diri engkau. Jadi kedua-duanya tanah. Nah, kedua-duanya. Nah, jadi jangan sekali-kali, Pak, iyaka, jangan sekali-kali engkau memandang kepada permulaannya itu maksiat, yang mana itu adalah takdir. Fayaj'u kadzalik, maka membawa engkau yang demikian itu memandang kepada takdir ilal ihtijaj, kepada berhujjah Allah, atas Allah Ta'ala. Wa huwa a'zamu minal ma'siyat, itu lebih berat dari maksiat itu sendiri. Napa jangan berzina? Maka kada boleh. Ndak tahu yang ada takdir. Nah, ini lebih besar dosa daripada zina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi fid dharain, amin. Idza amilta ta'ah fanzur in syi'ta fi bidayatiha allati kanat bihaulillah wa quwwatihi wa husni taufiqih, wa bidzalik yantafil i'jab wa yabqa syuhudul minnah lillahi ta'ala. Wa in syi'ta nazarta fi nihayatiha allati hiya jazilus sawab wa husnul ma'ab, wa indahu ta'zumur rabbah wa takhibbul mudawamah wal awwalu atammu. Idza amilta ta'ah, bila engkau berbuat satu ketaatan, maka tengoklah jika engkau mau pada permulaannya taat itu, yang mana permulaannya itu dengan daya dan kekuatan Allah dan baiknya taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan demikian tertolaklah perasaan ujub dan tinggallah menyaksikan anugerah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, apabila kita melakukan satu ketaatan, baik ketaatan itu yang sifatnya hablun minallah, seperti baca Quran, sembahyang, atau hablun minan nas, seperti sedekah dan sebagainya. Nah, bila kita melakukan satu taat kepada Allah itu, maka boleh kita memandang permulaannya. Permulaan taat itu adalah taufik Allah. Kita bisa berbuat taat ini, bisa sembahyang, bisa menuntut ilmu, bisa bersedekah, itu taufik dari Allah. Itu merupakan daya dan upaya Allah, bukan upaya kita. Nah, supaya apa kita memandang itu? Supaya tertolak dari sifat ujub. Ujub itu artinya adalah mengakui kebaikan itu datangnya dari diri sendiri. Orang yang merasa dia berbuat taat, orang yang merasa dia bisa bersedekah, orang yang merasakan bahwa dirinya sanggup membaca Al-Quran. Nah, itu ujub. Kadang memandang itu anugerah Allah, kadang memandang itu daya upaya Allah. Nah, jadi kita disuruh
memilih satu pilihan kita, memandang awalnya ibadah itu daya upaya Allah, taufik dari Allah, sehingga kita bisa sembahyang ini. Nah, dengan sebab itu kita memandang ibadah itu taufik Allah, daya upayanya Allah, maka tinggallah lagi kita menyaksikan anugerah itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini artinya kada apa-apanya. Kita bisa taat, itu daya upaya Allah, taufik Allah. Jadi yang dipuji itu sebenarnya adalah Allah. Nah, yang disanjung itu adalah Allah. Yang dikagumi itu sebenarnya adalah Allah. Karena daya upayanya dari Allah, taufiknya dari Allah. Dan boleh engkau memandang pada permulaan, pada akhirnya ibadah, akhirnya taat. Yang mana akhirnya taat itu adalah besarnya pahala dan baiknya tempat kembali, yaitu surga. Dan di sisi itu pahala yang besar, maka besarlah kegemaran untuk beribadah dan ringanlah mengakali ibadah, mudahlah meneruskan ibadah. Kalau kita beribadah artinya yang kita pandang itu gananya pahala, besarnya pahala yang disediakan Allah. Kita membaca Quran itu yang kita pandang adalah besarnya pembalasan Allah. Dengan satu huruf kita baca 10 kebaikan. Kita baca alif lam mim dapat 30 kebaikan. Nah, kita pandang akhirnya ibadah. Akhirnya ibadah apa? Balasan yang besar. Nah, dengan memandang itu sehingga jadi besar kegemaran kita dengan ibadah. Jadi besar kegemaran kita dan jadi mudah mengakali. Besok mau ulang lagi, besok mau ulang lagi, besoknya mau ulang lagi, karena kita memandang besarnya ganjaran dari Allah. Wal awwal wa atammu, yang pertama itu lebih sempurna. Artinya lebih baik kita memandang yang pertama tadi. Yang pertama apa? Kita beribadah ini yang kita pandang itu permulaannya. Permulaannya adalah daya upaya Allah, taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita bisa memandang, menyaksikan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lebih baik daripada kita memandang balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza waqa'at minka ma'siyatun fa iyyaka an tanzura ila bidayatiha allati hiya at-taqdir. Fa yad'uka dzalik ila al-ihtijaj 'ala Allah wa huwa a'zam min al-ma'siyah. Dan apabila jatuh dari diri engkau perbuatan maksiat, terjadi pada diri kita ini maksiat, maka janganlah engkau memandang kepada permulaannya maksiat. Permulaannya maksiat itu adalah takdir Allah. Jadi bila kita berbuat maksiat, jangan memandang takdir. Lang kita maksiat, wah ini sudah takdir Allah. Walaupun itu bujur, tapi jangan kita pandang. Pengertian pandang itu lain dengan meniadakan. Sedikit perbedaannya. Bila terselisih itu kita dalam bahaya. Bila kita melakukan satu maksiat, jangan kita memandang takdir. Bukan meniadakan takdir. Bukan meniadakan takdir, tapi jangan dipandang. Jangan dipandang. Ada cuma kadang kita pandang. Namun kita maksiat, ini kada takdir, kafir kita. Tapi kalau kita maksiat, jangan kita pandang takdirnya. Yang kita pandang itu apa? Usaha diri kita. Nah, yang kita pandang itu usaha dari diri kita.
Jangan kita pandang asal muasalnya takdir itu. Jangan memandang, jangan menoleh artinya. Jangan menoleh itu, kadang menoleh itu bukan berarti meniadakan. Jadi orang-orang yang gugur biasanya dalam hal syariat itu di situ. Orang sembahyang tapi hendaknya dia jangan menoleh dirinya sembahyang. Bukan meniadakan dirinya sembahyang. Dirinya sembahyang sebagai usaha. Nah, usaha ini dari takdir. Nah, kalau kita sembahyang itu takdir dari Allah. Takdir itu yang kita pandang. Sehingga kita kada bangga dengan usaha kita sembahyang itu. Nah, kita kada bangga dengan sedekah atau zakat kita. Karena yang kita pandang takdir. Bukan kita pandang kasbul abdi. Bukan kita pandang usaha hamba. Begitu kita jatuh dalam maksiat, takdir jangan dipandang. Yang kita pandang usaha kita. Nah, jangan kada bersembahyangan. Nah, kada bersembahyangan itu artinya meniadakan. Padahal jangan meniadakan, jangan menoleh. Nah, adamul iltifat bahasanya. Nah, adamul iltifat. Nah, begitu kita maksiat, jangan kita menoleh kepada takdir. Tapi yang kita pandang adalah usaha daripada diri kita. Begitu kita melakukan taat, yang kita pandang adalah takdir Allah. Jangan menoleh kepada usaha daripada kita. Nah, itu akan menimbulkan satu pengaruh yang luar biasa. Kalau kita maksiat, yang kita pandang usaha diri kita, lalu kita tobat. Nah, kalau kita maksiat, kita pandang itu takdir Allah, apa tobat? Mentakdir juga. Nah, salah jadinya. Nah, kalau kita melakukan taat yang kita pandang takdir, lalu kita syukur. Syukur jadinya. Kalau kita taat, kita pandang usaha kita, jadi ujub. Kita salah pandang benar aja. Jadi artinya perkara pandang memandang ini dalam hal takdir dan usaha itu ada tempatnya masing-masing. Di Quran pun dijelaskan, qul kullun min indillah. Katakan seluruhnya itu dari Allah. Nah, apabila kita pakai ini ayat di waktu kita melakukan taat kepada Allah. Di waktu kita melakukan taat kepada Allah, yang kita pandang, katakan seluruhnya dari Allah. Ada lagi ayat Quran juga, famin nafsik, dari diri engkau. Nah, kapan kita pakai yang dari diri engkau itu? Di waktu kita melakukan maksiat. Di waktu kita melakukan maksiat, ayat yang kita pandang diri engkau. Jadi kedua-duanya karena. Nah, kedua-duanya. Nah, jadi jangan sekali-kali, Pak, iyaka, jangan sekali-kali engkau memandang kepada permulaannya itu maksiat, yang mana itu adalah takdir. Fayaj'u kadzalik, maka membawa engkau yang demikian itu memandang kepada takdir ilal ihtijaj, kepada berhujjah Allah, atas Allah Ta'ala. Wa huwa a'zamu minal ma'siyat, itu lebih berat dari maksiat itu sendiri. Napa jam bezina? Maka kada boleh. Tahu yang ada takdir. Nah, ini lebih besar dosa daripada zina. Kalau pandangan kita seperti itu. Napa kita minum arak? Itu takdir Tuhan. Nah, ungkapan kita itu takdir Tuhan lebih besar daripada minum arak itu sendiri. Karena di waktu kita minum arak, di waktu zina, jangan sekali-kali memandang itu takdir Allah. Yang kita pandang adalah itu min kasbik, usaha engkau. Usaha engkau. Jadi artinya banyak sesuatu perbuatan yang lebih besar daripada maksiat karena salah dalam hal menyikap. Nah, banyak maksiat itu lebih besar daripada maksiat itu sendiri. Jadi kalau kita dituduh, kenapa yang membuat maksiat? Ya kada kawai, sudah perbuatan kurang kayak itu.
Tuhan nyuruh aku tobat, Tuhan nyuruh aku kembali. Nah itu mulia, itu jawaban yang menggugurkan dosa. Kenapa ikam mencuri? Kenapa ikam merampok? Kenapa ikam minum arak? Artinya Tuhan nyuruh aku tobat kepada Allah. Tuhan nyuruh aku kembali kepadanya. Itu maksiat yang kulakukan adalah supaya aku tobat kepada Allah, supaya aku mengaku bahwa diriku ini hina, diriku ini kada dapat perlindungan dari Allah, sehingga aku jatuh dalam maksiat. Nah, ucapan seperti itu menggugurkan dosa tadi, menggugurkan dosa. Kenapa itu maksiat? Yang orang takdir kada kawai mau nambahi dosa, menambahi, bahkan lebih besar dosanya dari maksiat yang dilakukan itu. Wa huwa a'zam minal maksiat, itu lebih besar dari maksiat. Itu jawaban orang yang kada hendak kalah. Jawaban orang yang kada hendak kalah padahal salah. Orang berzina itu nyata-nyata salah sudah. Di Quran disebut wala taqrabuz zina, jangan kau dekati zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Itu jalan yang paling buruk, jalan yang paling, itu Quran menyatakan bahwa zina itu jangan diparaki, itu jahat. Kita berzina kenapa? Ngaran takdir kada hawaina. Nah, jadi itu salah dalam memandang. Salah dalam memandang. Di hadapan kita ini banyak pandangan. Ada pandangan kita hijau, ada di hadapan kita ini putih, ada di hadapan kita ini kuning. Nah, di waktu kita keadaan ini, yang mana yang mesti kita pandang? Hijau mestinya. Dalam keadaan kita ini yang kita pandang mestinya adalah kuning. Jangan salah dalam hal memandang. Karena salah memandang, salah menyikapinya. Kalau kita beranggapan kenapa maksiat? Yang takdir, kada mau tobat kita. Ada mau tobat, takdir juga. Enggak apa tobat, mengarang ditentukan Tuhan sudah jadi maksiat. Nah, ini jadinya mahujjah lawan Allah. Wa huwa a'zamu minal maksiat. Itu lebih besar daripada maksiat. Walakin yang bagi an tanzura fi nihayatiha, tetapi bahwa semestinya engkau memandang pada kesudahan itu maksiat, allati hiya alimul iqab, itu merupakan siksa yang pedih. Wa indahu, di sisi itu alimul iqab, tubadiru ila taubah, engkau bersegera kepada tobat. Wa ta'zumur ragbah rahbatu, dan besarlah takut engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu kita maksiat, yang kita pandang besarnya ancaman Allah kepadaku, nah, besarnya siksa kepadaku karena melanggar hukum Allah. Nah, mau tobat kita, jangan memandang kepada takdir. Jadi harus jelas artinya. Di waktu kita berbuat yang terpuji, nah, berbuat yang baik, ingatkan itu takdir Allah supaya jangan sombong. Di waktu kita maksiat, ingatkan bahwa itu adalah kebodohanku, itu adalah kejahatanku, supaya kita ada usaha untuk memperbaiki diri, untuk tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Min makarimil akhlaq at-tawadu'u bir-rif'ah wat-tajammulu fil qillah wal iktisadu bis sarwah. Termasuk akhlak yang baik, termasuk kemuliaan akhlak, at-tawadu'u bir-rif'ah, bersikap tawadu pada ketinggian. Nah, ketinggian. Tawadu itu satu sifat yang disuruh Allah, satu sifat yang disukai oleh Allah. Tetapi Allah tuh lebih suka kalau tawadu itu datangnya dari orang kaya, lebih suka lagi. Tawadu itu sifat yang disukai Allah. Allah lebih suka kalau tawadu itu datangnya dari orang yang punya kedudukan tinggi atau pejabat tinggi. Lebih suka lagi. Itu ngarannya at-tawadu bir-rif'ah. Allah benci akan sombong, karena sombong itu sifat Allah.
Sombong sifat Allah. Kalau ada hambanya yang sombong, Allah benci. Allah sangat benci lagi kalau yang sombong itu orang yang fakir. Kalau orang fakir itu sombong, Allah sangat kada katuju. Kenapa disombongkan? Mana sudah kada berduit, sombong lagi. Kalau orang kaya sombong, Allah benci. Tapi kalau orang fakir sombong, sangat benci Allah. Sangat benci. Allah itu menyukai taat. Menyukai taat. Dan Allah lebih suka kalau yang taat kepada Allah itu pemuda. Pemuda. Artinya orang yang taat itu orang yang dicintai Allah. Tapi kalau yang taat ini orangnya pemuda, Allah lebih suka lagi. Karena orang muda ini kan ada pemuda ngarannya Anum, samuan kekuatan-kekuatan ada pada dirinya. Nah orang yang Anum ini taat kepada Allah tuh luar biasa. Kalau orang tua taat tuh wajar aja, pragmati. Sudah tua, orang kau bapak apa lagi? Mau kada taat, kenapa lagi diulah? Jadi Allah tuh kalau orang taat, Tuhan Anum suka. Selebih suka lagi kalau yang taat kepada Allah ini adalah pemuda. Bahkan dapat jaminan oleh Allah, pemuda yang taat itu dapat naungan di hari kiamat, di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah itu benci kepada maksiat. Tiap maksiat itu dibenci Allah. Tapi Allah sangat benci lagi kalau yang maksiat itu orang tua. Orang tua. Kalau orang Anum maksiat, Allah benci. Cuma kada sebenci orang tua kalau maksiat kepada Allah. Orang tua mestinya kan sadar diri, sudah tua, lawas sudah hidup, mestinya taat kepada Allah, mestinya kembali kepada Allah. Kalau ada orang tua yang maksiat, Allah sangat benci kepada orang tua yang maksiat kepada Allah itu. Tawadhu' fir rif'ah, tawadhu' dalam ketinggian kedudukan seseorang. Wa tajammul fil qillah, elok dalam keadaan susah. Tajammul pada waktu susah itu termasuk akhlak yang mulia yang disukai oleh Allah. Elok dalam susah. Orang ini sebenarnya susah, kada berduit kadanya, cuma elok. Bajunya rapi, selawarnya rapi, rambutnya semuaan rapi, bagus. Sehingga kada kelihatan ada orang, sebenarnya orang ini susah. Orangnya sebenarnya miskin tuh kada kelihatan. Karena penampilannya bagus, penampilannya rapi. Allah suka dengan demikian itu. Dia menutupi kefakiran dirinya. Dia menutupi kemiskinan dirinya dengan cara penampilan yang bersih dan penampilan yang rapi. Yang ketiga, wal iktisadu bis sarwah, Allah menyukai juga mengambil sikap sedang dalam kekayaan. Ini kaya. Sebenarnya nukar pakaian yang 5 juta kawa. Kada kekurangan duit, nukar pakaian yang paling baik, ini kawa aja. Tapi nya kada mau. Iktisad, ambil tengah. Ambil tengah. Orangnya padahal kaya, pakaiannya pakaian yang sedang. Pakaiannya kada di bawah, kada yang paling atas. Padahal orangnya kaya. Nah itu disukai juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang berhubungan dirinya, baik kendaraan, baik pakaian, perhiasan, padahal dia mampu, ibarat nukar nang paling larang apa? Kata bakal berhutang bakal ridit, duitnya banyak. Tapi nya kada mau. Nya ambil nang tengah. Ambil nang tengah. Al-iktisad bisarwah. Nah itu disukai juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi bagian daripada akhlak yang mulia, tawadhu fir rif'ah,
wa tajammul fil qillah wal iktisadu bisarwa. Al-aqilul ladzi la ilma lahu karrasyid alladzi la mala lahu wal alimul ladzi la aqla lahu kasahibil mal alladzi la rusyda lahu. Orang yang berakal tapi tidak punya ilmu, orangnya berakal tapi kada punya ilmu, kada punya ilmu. Itu seperti orang yang pandai yang tidak punya harta baginya, yang tidak punya harta. Orang yang alim yang tidak ada akal baginya, ini orang alim, cuma sudah kada ada lagi akalnya, sudah lali umpamanya, sudah ketuhaan. Orangnya alim, cuma kada ada lagi akalnya. Itu kasahibil mal, seperti orang yang punya harta, alladzi la rusyda lahu, yang tidak ada kepandaian baginya. Jadi rasyid dalam bahasa ilmu fikih, ini orang ini punya harta, tapi orang ini la rusyda lahu, tidak ada kepandaian. Hartanya banyak, cuma kadang ada kepandaian. Nah, kepandaian di sini maksudnya satu, orangnya balik. Kalau itu kanak-kanak punya warisan miliaran, ini kanak-kanak kada rasyid, artinya kada pandai. Sehingga walaupun dia kaya, dia kada boleh mempergunakan hartanya. Harus melalui seseorang, wali dari kanak-kanak itu. Orang umur 5 tahun misal, meninggal kuitannya, berharta 5-6 miliar, kaya. Tapi kanak-kanaknya kada rasyid. Kenapa? Karena kada kau mempergunakan hartanya. Nya berjual kada sah, menukar kada sah. Nah, ini bujung sugih, cuma kada kawan apa-apa. Nah, yang kedua, orang yang kurang akal, gila namanya. Orang ini gila, mati abahnya bertinggal harta 5-6 miliar, sugih si gila nih. Cuma orang gila ini kada kau apa-apa dengan hartanya, membelanjakan kada boleh, menukar hartanya kada boleh, harus melalui walinya. Nah, ini orang gila ngarannya kada rasyid, yang kada pandai. Yang ketiga lagi, orang yang banyak hutang. Orang banyak hutang. Orang ini banyak hutang di mana-mana, sehingga hartanya yang ada itu, kalaupun dibayarkannya ke hutang, kada cukup. Nah, ini orang sudah kada boleh lagi menggunakan hartanya. Ini mesti diambil alih oleh kadi di negeri itu yang mengatur hartanya ini. Walaupun dia kaya, banyak hutang, sehingga dia kada leluasa menggunakan hartanya. Ini penguasaan harta diambil alih oleh kadi di negeri itu. Nah, kadi ini yang mengelola hartanya itu, karena kebanyakan bisi hutang di mana-mana. Nah, itu pun kada disebut juga sebagai rasyid. Nah, orang yang alim tapi sudah kada punya akal lagi. Nah, kada punya akal lagi. Ya, ilmunya kada kau lagi dipakai. Kada kau lagi. Orang yang berakal tapi kada punya ilmu, seperti orang yang rasyid. Rasyid ini orang yang balik, berakal, cerdik, pandai, tapi kada punya harta. Orang alim yang tidak punya akal seperti orang yang punya harta namun tidak ada kepandaian baginya. Sakhir aqlaka li ilmik wa sakhir nafsaka li aqlik. Tundukkan akal engkau bagi ilmu engkau, dan tundukkan nafsu engkau bagi akal engkau.
Sakhir aqlaka li ilmi, tundukkan akal bagi ilmu. Jadi si akal ini mesti di bawah ilmu kedudukannya. Jangan akal ini melebihi ilmu. Nah sehingga setiap ilmu-ilmu yang turun dari Allah itu jangan menunggu akal. Masuk aja di akal, jangan. Akal harus bisa menyesuaikan diri dengan ilmu. Jangan ilmu yang dimasukkan ke akal, karena akal kada mampu. Akal ini sesuatu yang baru, ilmu itu sesuatu yang kadim. Ilmu sesuatu yang kadim. Akal ini baru. Kenapa hukumnya ini haram? Kada masuk akal nah. Jangan masuk akal, kada masuk akal. Ini urusan hukum di luar akal. Nah, jadi jangan sekali-kali kita berpedoman tentang ilmu Allah itu menunggu akal. Karena banyak hukum-hukum Allah itu yang di luar akal. Di luar akal. Tapi karena ini ilmu Allah, akal wajib tunduk. Akal wajib mengakui ketidakmampuannya. Nah, jadi tundukkan akal bagi ilmu. Jangan sekali-kali menunjulkan akal dalam memaham ilmu. Jangan sekali-kali menerima ilmu itu harus masuk akal. Nah, itu salah jadinya. Jangan jadi manusia yang kada bagus kita mengingkari Allah jadinya. Karena banyak hukum-hukum kita yang kada masuk akal. Banyak ilmu-ilmu yang kada masuk akal. Jadi akal ini mesti tunduk dengan ilmu. Banyak contohnya. Misalnya orang nikah. Nah, begitu orang ini nikah, berkumpul laki bini, berkumpul laki bini. Nah, berkumpul laki bini. Habis berkumpul laki bini itu, nah laki ini madam ke Jawa misalnya. 1 tahun dah, kada ada kabar lagi nah laki ini. Kada berkumpul lagi. 2 tahun kada datang. 5 tahun kada datang. Nang bini ini anak kawin. Kalain. Kada boleh. Harus dicerai dulu oleh nang 5 tahun hilang. Begitu yang 5 tahun hilang ini mencerai bininya, harus iddah. 3 kali haid atau 3 kali suci, hanya boleh kawin ke lain. Kenapa 3 kali iddah? Untuk memastikan kekusungan rahimnya, itu alasan antara lain. Padahal 5 tahun itu nyata kusung udah rahimnya nih, baru berkumpul lagi. Berkumpulnya cuma sekali, hilang 5 tahun lagi. Kan pasti kusung udah rahim itu 5 tahun gak ada betianan juga. Jadi begitu diceraikan oleh lakinya itu, hendak kawin ke lain, mesti iddah 3 bulan. Tidak boleh langsung kawin. Nah, masuklah akal di situ. Kan masuk akal, karena rahimnya pasti kusung 5 tahun kalau dia apa-apai. Tapi ini ilmu, ini hukum Allah demikian, mesti iddah. Nah, jadi amun kita maka masuk akal, iddahnya 5 tahun dah ada berkumpul. Nah, itu yang menggunakan akal. Padahal ilmu mesti di atas akal. Nah, mesti di bawah akal ilmu. Jadi kita wajib tunduk kepada ilmu, wajib tunduk kepada ilmu. Cerai, kawan laki 5 tahun hilang tadi, iddah dulu. Karena pernah berkumpul 5 tahun telah lalu. Nah, iddah dulu. Habis iddah, hanya boleh nikah ke orang lain. Nah, di sini akal tunduk kepada ilmu. Akal tunduk kepada ilmu. Itu contoh antara lain. Banyak hukum-hukum kita yang mana akal kita kadang-kadang mencerna. Apa contohnya lagi misalnya menyapu khuf. Nah, menyapu khuf. Orang Arab sana kalau musim dingin itunya memakai khuf batis nih. Kayak kaos kaki cuma karas kuat. Kalau dibawa berjalan ke sana kamari. Kaos kita kan lemah tuh kalau dibawa berjalan ke sana kamari hancur. Ada ini ada kaos kaki cuma kandal. Musim dingin. Nah,
orang yang memakai khuf itu ada wajib membasuh batis. Karena ini berpasang khuf sudah. Jadi berwudu cukup muha, tangan, kepala, batis cukup disapu. Disapu aja khufnya, jangan dicabut. Yang disapu di mana? Khufnya yang disapu di atas. Bawah kada wajib. Padahal di jalan nakan tuh bawah. Kan bawah di jalan nakan nih. Kan mesti terjajak kotoran, terjajak tanah kan bawahnya. Tapi agama nyuruh disapu di atas. Bawah jangan disapu. Kan akal kada sesuai tuh. Kalau menurut akal mestinya bawah yang disapu karena ini menjejak macam-macam. Nah, tapi ilmu menunjukkan atas yang disapu, bawah kada wajib. Nah, di sini akal kita tunduk kepada ilmu lagi. Jadi jangan sekali-kali berprinsip dalam hidup dalam menerima ada ilmu hukum masuk ke di akal. Makanya akal paharatnya itu kita. Akalnya manusia, ilmu dari Allah. Mana haratnya Allah lawan manusia ini. Nah, jadi bila sudah ilmu menetapkan niyakah ini, akal jangan diurusi lagi. Menerima kadang-kadang terima ilmu itu. Nah, jangan sampai ilmu tunduk di bawah akal. Nah, sakhir aqlaka li ilmik, tundukkan akal engkau bagi ilmu engkau. Lain dengan ada mazhab-mazhab yang keliru, ada mazhab-mazhab falsafah atau falasifah juga. Itu mereka mengutamakan akal. Nah, akhirnya dianggap kelompok itu salah. Nya mesti biarnya kada ada hukum Tuhan itu kada masuk di akal. Nah, ini kelompok yang salah. Kalau kita ahlu sunnah kada demikian. Kita ilmu itu kedudukan di atas daripada akal manusia. Nah, wasakhir nafsaka li'aqlik, dan tundukkan nafsu engkau bagi akal engkau. Kalahkan nafsu engkau bagi akal engkau. Kenapa sebabnya? Karena nafsu itu yang dipandangnya adalah kenyamanan sesaat. Nah, kalau akal ini dia punya prinsip memandang akibat. Itu akal. Jadi nafsu memandang yang saat itu. Urusan belakangan. Nah, itu nafsu. Yang penting nyaman. Karena kayak apa? Lain kali urusannya. Nah, itu nafsu. Kalau akal akibatnya apa garang kita kayak itu. Nah, ini mau makan ini nih, nyaman aja nafsu, tapi akal mau makan itu akibatnya apa ini. Nah, jadi dalam hal itu kita menangkan akal, karena akal ini pandangannya pandangan akibat, sedangkan nafsu pandangannya pandangan sesaat. Nah, sakhir nafsaka li'aqlika, tundukkan nafsu engkau bagi akal engkau. Orang yang melakukan zina itu orang yang mengutamakan nafsu dari akal. Kalau memandang akal diutamakannya, kada akan terjadi zina. Kada akan terjadi zina. Kenapa ada zina? Karena ini memenangkan nafsu dari akal. Kenapa orang minum arak? Karena dia mengutamakan nafsu dari akal. Kenapa orang mau melakukan riba? Karena memenangkan nafsu. Jangan memenangkan akal, ada mungkin ada riba. Riba, wah ini dia nafsu dapat duit. Ujar akal, cuma dapat duit. Cuma satu, ikan dilaknat Tuhan. Dua, ikan punya pasti bangkrut. Tiga, ikan punya di akhirat dapat siksa Allah. Nah, itu pandangan akal. Nah, kalau kita mengutamakan akal, kada akan masuk dalam riba ini. Asal akal yang kita menangkan. Jadi kenapa ada riba, kenapa ada zina, kenapa ada minum arak? Nah, itu umumnya karena mereka itu mengutamakan nafsu daripada akalnya.